Shalom semuanya, apa kabar? Saya harap kita semuanya baik-baik saja. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, oh, hey. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan. Tak ada lembah kelam
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Oh, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, dan kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, oh, di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, oh Tuhan. Na 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 na. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Kau sungguh indah tiada taranya,
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. One last time. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Segala pujian dan hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, Raja yang memerintah atas segalanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Istri saya seorang CEO. Sebuah khotbah yang sangat penting untuk didengarkan oleh suami-suami dan istri-istri. Kita terlebih dahulu membaca kitab Amsal pasal ke-10 ayat yang ke-1. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dalam ayat ini dijelaskan hanya ada dua macam anak. Yang pertama anak bijak dan kedua anak bebal. Seterusnya ayat-ayat di bawahnya menjelaskan atau memberi petunjuk untuk bagaimana menjadikan anak-anak bijak atau bebal. Tetapi hari ini kita akan fokus kepada reaksi yang berbeda dari ayah dan ibu. Mengingat hari ini kita merayakan hari yang spesial bagi ibu-ibu khususnya di Australia, Mother's Day. Mengapa kalau anak bebal, ibu yang lebih berduka? Kenapa tidak sebaliknya? Anak bebal, ayah berduka, dan anak bijak, ibu bersuka cita. Tentu ada alasannya, karena setiap firman yang ditulis pasti ada tujuannya. Inilah beberapa alasan mengapa ibu lebih berduka. Alasan pertama, anak dalam kandungan. Siapa yang kandung? Tidak dapat disangkal bahwa rahim seorang ibu selama 9 bulan
menjadi tempat yang aman bagi janin sekecil tumbuh dan kembang sampai lahir ke dunia. Selama 9 bulan tinggal di rahim seorang ibu, makan dan minum bersama sehingga terjalin hubungan yang begitu mengikat menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Alasan yang kedua, anak ketika menyusui. Kita semua tahu bahwa tidak ada makanan dan minuman yang terbaik buat seorang anak bayi yang baru lahir ke dunia ini, kecuali air susu ibu atau sering disebut ASI, air susu ibu. Bayi yang diberikan ASI akan jauh lebih sehat, lebih kuat dan cerdas jika dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula. Lewat proses memberikan ASI ini, bukan hanya seorang bayi mendapatkan fisik yang lebih sehat, melainkan juga jiwa yang sehat. Karena sewaktu bayi menyusui dengan ibunya, itu dekat dengan dada ibunya, terkoneksi, menjadi satu dengan tubuh ibunya. Detak jantung yang berdetak dan kehangatan suhu tubuh seorang ibu membuat bayi tertidur pulas, merasa aman dan nyaman. Alasan ketiga, ibu dan anak memiliki ikatan batin. Ikatan ibu dan anak terjalin sejak anak itu masih dalam kandungan. Tidak ada yang membantah bahwa ikatan batin ibu dan anak sangatlah istimewa. Bahkan penelitian ilmiah pun telah membuktikannya. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Journal of Neuroscience, ikatan ibu dan anak adalah hubungan yang paling kuat antara orang tua dan anaknya, melebihi hubungan ayah dan anaknya. Salah satu hasil penelitian membuktikan bahwa tubuh seorang ibu mengeluarkan hormon dopamin ketika dirinya berinteraksi dengan bayi. Saat bayi baru lahir, tubuh ibu memproduksi hormon dopamin yang menciptakan perasaan bahagia. Sebuah penelitian telah dilakukan untuk mengukur cara kerja otak ibu saat berinteraksi dengan bayinya. Otak seorang ibu ketika dia melihat foto dan video kenangan ketika merawat bayi, hasilnya otak ibu memproduksi lebih banyak dopamin saat melihat foto dan video kenangan tersebut. Para peneliti pun sepakat bahwa dopamin berperan besar menguatkan ikatan ibu dan anak. Hormon kebahagiaan ini memotivasi ibu agar bisa melakukan hal lebih banyak untuk anak. Dan ini membuatnya merasa bahagia. Ikatan antara ibu dengan anak semakin diperkuat saat ibu memberikan ASI pada bayinya. Hormon oksitosin itu hormon cinta yang diproduksi ibu saat menyusui. Juga berperan itu menguatkan hubungan ibu dan anak. Tahun pertama kehidupan anak adalah masa yang penting untuk membangun jalinan ikatan yang tak terputus hingga ke akhir hayatnya. Salah satu bukti lain ikatan ibu dan anak lewat sebuah penelitian, ada bayi yang tak henti menangis. Beberapa orang telah mencoba menenangkannya, tapi tak kunjung berhasil. Hingga akhirnya ada seorang pria datang menggendong dan seketika sang bayi itu diam lalu tertawa. Ternyata jantung sang ibu yang telah meninggal didonorkan pada pria tersebut. Entah bagaimana, yang jelas sang bayi seperti merasa bahwa ia sedang berada di pelukan ibunya karena organ sang ibu berada di sana. Anak dan ketika mendengar suara ibunya, ini alasan yang keempat. Anak yang sukses adalah berkat didikan dan dukungan ibunya. Tak hanya pelukan, tetapi sebuah kata ungkapan sayang itu sudah bisa membuat anak terlindungi. Dari sebuah studi di mana para peneliti meneliti
anak-anak yang siap menghadapi lomba pidato. Gadis-gadis itu kemudian nih dibagi menjadi 3 kelompok. Satu dihibur dengan kontak fisik dengan ibu mereka. Yang lain melalui telepon ibu mereka. Dan yang ketiga dengan menonton film yang emosional. March of the Penguin katakan. Oksitoksin naik tingkat yang sama pada 2 kelompok pertama dan kedua. Dan tidak berpengaruh pada kelompok yang ketiga. Leslie Setzler dari University of Wisconsin-Madison yang memimpin penelitian mengatakan, anak-anak yang berinteraksi dengan ibu mereka memiliki respon hormon yang hampir sama baiknya dengan mereka yang berinteraksi secara langsung atau melalui telepon. Jadi pelepasan oksitoksin dalam konteks ikatan sosial biasanya memerlukan kontak fisik. Tetapi jelas dari hasil ini bahwa suara seorang ibu dapat memiliki efek yang sama dengan pelukan. Bahkan jika ibu tak hadir dekat dengan anaknya. Ibu peranannya begitu penting dalam menjadikan anak-anak yang kita lahirkan akan menjadi bijak. Bukankah kita mau anak-anak kita menjadi bijak dan membuat ayah atau suami bersuka cita? Di sini kita tidak bisa mengabaikan peranan seorang ibu. Betapa pentingnya suami untuk mendukung dan mengerti istri. Nah, untuk mengerti lebih jelas, istri saya akan sharing mengenai kehidupan menjadi seorang istri atau ibu di Australia. Menjadi seorang mama ibarat mendapatkan jabatan sebagai seorang CEO di sebuah perusahaan kecil, namanya home. Seringkali kita berpikir dan melabel pekerjaan seorang ibu rumah tangga hanyalah sekedar santai-santai saja di rumah. Tetapi kenyataannya hanya beberapa dari mereka yang benar. Kehidupan seorang ibu di Australia misalnya, semua dikerjakan sendiri, tidak ada suster dan pembantu. Mulai dari matahari terbit, siapkan makan pagi, bekal untuk makan siang, antar jemput anak sekolah, antar les, renang, les pelajaran, after school, membersihkan rumah, garden, masak, cuci baju, setrika, bahkan cuci dan servis mobil pun semua dilakukan sendiri. Belum lagi kalau anak sakit, wah repot banget deh. Rasanya waktu berjalan cepat sekali. Tiba-tiba sudah sore dan harus menyiapkan makan malam, cuci piring, dan sebagainya. Seorang mama benar-benar dituntut untuk memiliki kemahiran atau keterampilan seperti seorang CEO untuk bisa melakukan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Tidak peduli seberapa bagus atau mewahnya rumah yang Anda miliki, yang namanya jadi mama di Australia berarti Anda tidak atau jarang sekali memiliki waktu untuk diri sendiri. Jadi jangan kaget kalau terkadang kita kelihatan penampilannya kurang prima karena sedikit sekali waktu yang tersisa. Kesempatan untuk manicure dan pedicure, sulam alis, hair blow seperti di Indonesia jarang sekali kita dapatkan di sini. Semua waktu sudah habis terkuras hanya untuk mengurus anak dan beres-beres rumah. Belum lagi harus urus dan layani suami. Untuk sebagian ibu-ibu di Australia, terkadang waktu untuk beres-beres pun sudah tidak ada lagi. Sebagian besar waktunya sudah terkuras dan lelah sekali mengurus anak-anak. Belum lagi kalau anaknya rewel, amsyong deh. Terlepas dari kesulitan menjadi CEO di home, saya mendapatkan kesan dan pesan dari beberapa ibu-ibu yang mengurus anaknya sendiri tanpa suster adalah anak-anak yang dibesarkan dan diurus sendiri lebih tahu diri dan mandiri. Ibu, mama, selain menjabat sebagai home CEO, seorang ibu adalah seorang guru bagi anak-anaknya. Ibu adalah guru pertama dan ayah diakui sebagai guru kedua. Peran ibu sebagai guru pertama bertanggung jawab untuk mengembangkan identitas otentik anaknya. Begitu anak lahir, ibu adalah guru sekaligus pembimbing. Dia adalah fondasi utama
dan pengaruh pertama memberi anak itu rasa aman dan cinta. Ibu adalah guru, tidak selalu dalam arti harafiah, tetapi oleh fakta menyatakan bahwa kebanyakan seorang ibu mengajar bagaimana anaknya berjalan, menyikat gigi, membimbing dalam hal bergaul dengan teman, dan menanamkan nilai-nilai dengan pertemanan. For me, mom is like a thermostat. Termostat yang bahasa Inggrisnya ditulis menjadi thermostat ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu thermo yang artinya panas dan statos yang memiliki arti sebagai status quo atau tetap sama. Jika kedua kata tersebut disatukan, maka akan menjadi arti sebagai menjaga panas tetap sama. Jadi pada saat terlalu dingin, maka termostat ini menyalakan pemanasnya sehingga suhu menjadi tetap hangat. Fungsi mama adalah sebagai termostat, artinya harus menjaga kehangatan suasana di rumah, baik sebagai istri maupun sebagai ibu. Dalam menyatakan keluh kesah anak, mama atau istri harus dengan bijak menyatakannya kepada ayah suami, sehingga tidak menimbulkan kericuhan di dalam rumah tangga. Nah, itulah pengalaman pribadi kami berdua. Jika waktu yang tidak tepat menyatakan atau mengemukakan sesuatu akan menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran yang terus dikobarkan akan membahayakan kehidupan keluarga dan sudah tentu akan mengganggu atau boleh dibilang akan menghasilkan anak-anak yang jauh dari bijak. Maka suami-suami harus ingat, jangan bikin termostat itu terlalu panas, akan membahayakan seisi keluarga kita. Untuk itu, saya teringat akan firman Tuhan di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa firman Tuhan bilang istri kaum yang lemah? Padahal posisi dan keberadaannya begitu penting, seperti dijelaskan oleh istri saya tadi. Sebagai CEO, guru, dan termostat. Intinya, istri itu menjadi lemah dan tidak bisa menjalankan fungsinya tersebut jika tidak disupport atau didukung oleh suami. Maka firman meminta suami-suami harus bijaksana. Kata bijaksana artinya dalam, panjang, dan lebar. Dalam bahasa Yunani memakai kata gnosis yang artinya knowledge atau understanding. Kemudian kata bijaksana ini dapat secara detail bisa kita lihat di kamus bahasa Indonesia yang dalam mengartikannya kata bijaksana ini sangat cukup baik. Yang pertama, selalu menggunakan akal budi, ikuti pengalaman dan pengetahuan, harus arif, tajam cara berpikirnya, itu yang pertama. Yang kedua, pandai dan hati-hati, cermat, teliti, dan sebagainya apabila menghadapi situasi, kesulitan, dan sebagainya. Jadi, suami-suami kalau menghadapi istri, nggak boleh asal ngomong. Supaya termostatnya itu nggak panas dan seisi keluarga jadi kepanasan. Intinya, betapa pentingnya peranan masing-masing dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dan untuk melahirkan anak-anak yang bijak dan bukan bebal. Jadi, kalau kita melihat ini semua, betapa indahnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menerapkan kata saling. Sebagaimana sering kita mendengarnya, perumpamaan suami itu adalah kepala. Tetapi apa artinya kepala tanpa leher? Dan apa artinya leher tanpa kepala?
Jadi tepat kalau firman Tuhan sudah katakan, suami istri itu bukan lagi dua, tetapi satu, seperti leher dan kepala itu satu. Berjalan bersama, membesarkan anak-anak untuk menjadi bijak. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian seseorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Nama lengkapnya Andi Flores Noya. Ia adalah seorang wartawan dan presenter terkenal dalam acara Kick Andy. Dian, coba mungkin sebagian dari yang hadir di sini maupun yang di rumah, apakah tidak tahu? Andy mengaku perjalanan keimanannya kepada Tuhan sempat goyah. Ketika ia masih remaja, kerap melihat prinsip-prinsip yang tidak cocok yang diajarkan di gereja. Kebetulan saya bertetangga dengan beberapa jemaat. Saya melihat mereka kasar dengan istrinya. Bahkan saya menyaksikan sendiri mereka kerap memukul istrinya. Mulai dari situ saya bilang, percuma bilang tentang kasih, tetapi dalam perilakunya sehari-hari tidak ada kasih. Saat itu saya mulai tidak percaya terhadap gereja untuk jangka waktu yang lama, kata Andi dalam kesaksiannya di sebuah gereja di Solo. Tetapi suatu hari ketika Andi melakukan perjalanan bersama mantan ketua umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, dia naik pesawat ke Uzbekistan. Dalam perjalanan cuaca buruk sekali. Pesawat kami seolah diombang-ambingkan di atas Maldives itu. Saya takut sekali kalau naik pesawat dalam kondisi cuaca buruk. Kemudian saya berdoa keras kepada Tuhan. Tolong pesawat ini jangan jatuh. Kalau pesawat ini tidak jatuh, saya akan kembali ke gereja. Saking takutnya, saya bilang, Tuhan, saya tidak bohong loh. Saya akan kembali ke gereja. Karena kalau bukan pertolongan Tuhan, pesawat itu pasti jatuh karena cuaca buruk sekali, disertai hujan deras dan petir menyambar. Singkat cerita, pesawat mendarat dengan selamat. Kemudian ketika dia kembali ke Indonesia, saya bilang ke istri saya, minggu ini mau ke gereja ya. Istri saya kaget dan penasaran. Akhirnya saya cerita sebenarnya tentang kejadian di atas pesawat yang saya tumpangi itu nyaris jatuh. Saya cerita tanggal dan jamnya. Nah, pada tanggal dan jam itu rupanya istri saya dan anak bungsu kami itu tiba-tiba tergerak berdoa dan berlutut mendoakan saya. Mereka mendoakan agar ayah kembali ke gereja. Jam itu dan detik itu pesawat yang saya tumpangi bermasalah dengan cuaca. Saat itulah doanya saya dikabulkan. Dan sejak itu pula lah saya memutuskan untuk kembali ke gereja. Kenang Andi yang mengaku sudah bertahun-tahun tidak ke gereja. Kesaksian yang kembali menekankan betapa doa seorang ibu begitu powerful. Mari kita hormati, kita doakan ibu-ibu kita dan istri-istri kita. Jangan sakiti hati ibumu atau ibu dari anak-anakmu. Saya hari ini mau mengucapkan Happy Mother's Day. Saya mewakili para anak-anak dan suami-suami mau berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak. Tuhan memberkati. Mari kita dudukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, bagaimana suami istri telah dipersatukan dan tidak ada yang bisa memisahkan seperti kepala dan leher. Bapa di surga, hamba berdoa hari ini ibu-ibu dimanapun mereka berada, balut hati mereka yang sakit, yang terluka, mungkin perkataan anak-anak atau suaminya. Karena kami hari ini telah mengerti betapa pentingnya peranan seorang ibu, seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Yang akan bisa melahirkan anak-anak yang bijak dan dijauhkan dari kebebalan. Maka hamba berdoa di hari yang spesial ini, balut setiap hati ibu-ibu yang luka.
penuhi dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu. Sehingga ibu-ibu bisa berfungsi sebagai CEO yang baik di rumahnya, berfungsi sebagai guru yang baik buat anak-anaknya, berfungsi sebagai termostat yang baik. Waktu kedinginan dia bisa menghangatkan, dan waktu terlalu panas dia bisa kembali mendinginkan. Tuhan, dimanapun ibu-ibu saat ini berada, jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu. Maka hamba juga berdoa buat suami-suami yang hari ini juga tertemplak oleh firman-Mu. Tuhan juga bangkitkan suami-suami untuk menjadi suami yang bijak, dijauhkan dari egois, dijauhkan dari mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang kami gak mampu sebagai suami, tapi sekali lagi dengan anugerah, dengan pertolongan-Mu, tidak ada yang mustahil bagimu. Maka bagi suami-suami yang mendengar hari ini juga turun belas kasihan-Mu. Dalam nama di atas segala nama Tuhan, hamba berdoa, jadikan hari ini hari ibu yang spesial. Ibu-ibu mendapatkan kado yang terbaik. Mungkin dari suami mereka, dari anak-anak mereka, dan bahkan dari Tuhan. Maka hari ini sekali lagi Tuhan, hamba berdoa memberkati ibu-ibu dimanapun mereka berada. Kau tahu kebutuhan mereka. Dalam nama di segala nama kami berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Happy Mother's Day. Tuhan memberkati.